Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Hatruljana dari kelompok 1 yang beranggotakan Kasto, Sarah Leonita, Siti Sumarni, dan Supriyana. Di sini kelompok 1 akan membahas materi tentang struktur karya ilmiah. Sebelum melanjutkan ke materi, kelompok 1 ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah. Struktur karya ilmiah sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, judul. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, materi dan metode. Yang keempat, hasil. Yang kelima, diskusi. Dan yang keenam, abstrak. Baik, dilanjutkan dengan materi yang pertama, struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah dibagi 6 bagian, yaitu judul, pendahuluan, materi dan metode, hasil, diskusi, dan yang terakhir abstrak. Pengertian karya ilmiah. Menurut Wahyu tahun 2001, halaman 61, karya ilmiah merupakan suatu karangan yang dapat diuji kebenarannya atau ilmiah jika karangan itu mengungkapkan permasalahan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dwiloka dan Riana, tahun 2005, karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Sedangkan menurut Brotowijoyo tahun 1985, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapat dengan ilmu pengetahuan dari berbagai hasil pengamatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam penyusunannya. Selanjutnya, judul. Pengertian judul menurut para ahli. Menurut Aziz Ali Mulha, tahun 2003, halaman 12, judul merupakan cermin dari keseluruhan isi karya ilmiah. Dalam membuat judul penelitian, hendaknya bersifat menjelaskan diri, menarik, sehingga orang langsung menduga materi dan masalah dan materi apa yang diteliti. Dapat memberikan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Sedangkan menurut Zainal Arifin, tahun 2008, halaman 33, judul bersifat satu frasa yang singkat, jelas, dan lengkap. Penulisan judul mencerminkan konsistensi antar ruang lingkup, tujuan, subjek, dan metode penelitian yang dikaji. Walaupun judul penelitian selalu tercantum di bagian paling depan dalam setiap laporan penelitian, tetapi tidak berarti penelitian dilakukan berangkat dari judul. Dan dapat disimpulkan bahwa judul merupakan gambaran dari isi karya ilmiah, menjadi jati diri dari karya ilmiah, pencerminan dari akar masalah, proses analisa, hingga hasil dan solusi masalah. Judul harus dibuat sesingkat mungkin, namun harus mampu mencakup semua aspek dari penelitian. Menurut Juliansah tahun 2006, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, beberapa syarat judul penelitian adalah sebagai berikut. Menyebutkan variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri merupakan masalah utama dalam penelitian. Menyebutkan unit analisis penelitian. Yang dimaksud dengan unit analisis penelitian yaitu organisasi, kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang dijadikan objek penelitian.
menyebutkan lokasi penelitian. Tempat di mana dilakukannya penelitian adalah lokasi penelitian. Yang terakhir, disusun sesingkat mungkin. Jika judul terlalu panjang, maka tidak bisa dikatakan judul, karena bentuknya mirip dengan sebuah paragraf. Menurut Al-Wabin, tahun 2021, dalam tulisannya menyampaikan bahwa dalam menentukan sebuah judul karya ilmiah, ada 3 poin yang harus diperhatikan dan dilakukan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Topik merupakan suatu permasalahan atau sesuatu yang khas, bersifat unik untuk ditulis, bisa dan layak untuk dipublikasikan, serta termasuk dalam kompetensi keahlian penulis. Yang kedua, menentukan tema. Topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah. Ibarat sebuah rumah, maka temanya ialah bagian dari rumah tersebut, antara lain pondasi, dinding, atau atap. Yang terakhir, menentukan fokus. Selanjutnya yaitu menentukan fokus. Fokus itu biasanya ada di dalam tema, tentang topik dan mengenai bidang ilmu tertentu. Lebih spesifik dari tema, karena terkadang tema masih luas wilayahnya. Sekilas dari tema dan topik itu tampak tidak ada yang menarik untuk dibahas atau dipermasalahkan. Untuk itu diperlukan penentuan fokus isi pembahasannya. Berikut ini adalah contoh judul penelitian. Yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah menengah. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat perguruan tinggi. Yang ketiga, deskripsi pemakaian bahasa dalam spanduk partai politik di Kabupaten Wonogiri. Yang keempat, analisis struktural genetik novel Pangeran Diponegoro. Yang terakhir, pemakaian bahasa sarkasme di dalam media sosial. Materi selanjutnya adalah pendahuluan. Pengertian pendahuluan. Menurut Zulianti, tahun 2019, halaman 15, mengungkapkan pendahuluan adalah bagian awal yang berisi uraian singkat tentang latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian, yang merupakan gambaran umum observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Intan 2019 dalam tulisannya menyampaikan pendahuluan diartikan sebagai metode menulis yang menyampaikan latar belakang masalah yang telah ditemukan. Menuliskan pendahuluan yaitu dengan menyampaikan ringkasan hasil penelitian sendiri, ditulis secara singkat atau padat dan jelas. Pendahuluan tidak dibuat menggunakan kalimat bertingkat karena ditakutkan melebarkan sudut pandang sehingga menjadikan tidak fokus pada tujuan. Maka, dapat dikatakan secara garis besar, bagian pendahuluan adalah bagian perkenalan awal dengan gagasan dan materi yang disampaikan sebelum memasuki bagian pembahasan yang lebih komprehensif. Bagian dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang menurut Ratna, tahun 2016. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Sedangkan menurut Umar, tahun 2001, halaman 238, menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya.
Tip menulis latar belakang masalah dari Umar 2001 halaman 238. Observasi, coba lihat di sekelilingmu atau coba selusuri media sosial. Dari situ kamu bisa menemukan sebuah masalah yang mungkin menarik minat kamu. Kedua yaitu identifikasi. Setelah menemukan masalah tersebut, coba cari tahu lebih dalam. Apakah masalah tersebut memiliki dampak yang besar atau kecil dan sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis. Selanjutnya cari tahu bagaimana permasalahan tersebut, apakah kamu menemukan solusinya atau tidak. Komponen latar belakang masalah Umar 2001 halaman 238, yaitu yang pertama menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Berikut adalah contoh dari latar belakang. Rahma tahun 2016. Berjudul Makalah Bahasa Indonesia, Jenis Tulisan Eksposisi dan Deskripsi. Berikut adalah link contoh dari latar belakang. Rumusan masalah. Nizamuddin 2021 halaman 95. Rumusan masalah adalah pernyataan-pernyataan peneliti yang akan mengungkap jawaban baik secara tersirat maupun tersurat dan disusun sistematis serta komprehensif tentang lingkup masalah yang bertitik tolak dari pembatasan masalah. Dalam hal ini harus digambarkan secara singkat, tepat, dan sederhana. Digambarkan dalam kalimat tanda tanya. Berikut adalah contoh rumusan masalah. Rahma tahun 2016. Makalah Bahasa Indonesia. Berjudul Jenis Tulisan Eksposisi dan Deskripsi. Berikut link dari contoh rumusan masalah. Tujuan penelitian Nizamuddin 2021 halaman 95 mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian atau isi dan rumusan tujuan. Masalah penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya. Sedangkan rumusan tujuan penelitian ini dalam bentuk kalimat pernyataan. Berikut adalah contoh tujuan penelitian. Masih dengan makalah Bahasa Indonesia, Rahma tahun 2016, berjudul Jenis Tulisan Eksposisi dan Deskripsi. Berikut adalah link dari contoh tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Nizamuddin 2021 halaman 95, lingkup dalam manfaat penelitian adalah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pembangunan kesejahteraan manusia seutuhnya. Dengan kata lain, uraian dalam subbab manfaat penelitian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.
Bagian dari struktur karya ilmiah selanjutnya adalah materi. Materi adalah bagian isi, yaitu pembahasan mengenai topik masalah yang selanjutnya akan dilakukan penelitian. Menurut Azam, tahun 2021 halaman 35, materi berisi paparan mengenai isi dari pokok suatu karya ilmiah, terkait dengan rumusan dan tujuan yang telah disebutkan pada awal tadi. Penguatan dari paparan ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan hal lain yang dibahas dari berbagai sudut pandang. Beberapa sarana pembantu seperti tabel dan grafik diperlukan untuk memperjelas pernyataan ataupun sebuah data. Materi atau isi pembahasan merupakan uraian pengembangan dari pertama, gagasan utama dan pengertian atau definisi fakta sebagai bahan penulisan. Yang kedua, landasan teori yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, metode pemecahan masalah. Sedangkan menurut Suyitno tahun 2012 halaman 23, pemaparan bahan pustaka atau bahan penulisan berupa rincian, contoh, penjelasan, fakta, definisi, angka, grafik, diagram, gambar, dan beberapa bahan yang lain. Bahan penulisan dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya seperti hasil pengamatan terhadap suatu peristiwa atau objek, hasil wawancara, hasil isian angket, pendapat, atau pernyataan pakar atau ahli, dan sebuah dokumen. Berbagai sumber yang berupa dokumen diantaranya adalah buku-buku ilmiah, jurnal, laporan penelitian, majalah, surat kabar, data statistik, dan sumber-sumber lain dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik masalah yang dikembangkan. Menurut Azam tahun 2021 halaman 34, landasan teori ini berisikan mengenai kerangka hipotesis, dimulai dari proses identifikasi teori-teori dasar yang relevan dan diakhiri dengan suatu hipotesis yang mengarah ke tujuan dari karya ilmiah tersebut. Selain itu, beberapa hal yang dapat mendukung dan menguatkan teori dasar adalah perlunya pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah informasi dan pengetahuan baru. Hal tersebut juga untuk menghindari adanya duplikasi pada karya ilmiah, serta dapat memberikan perspektif yang jelas mengenai perkembangan topik yang ditulis. Selanjutnya adalah metode. Menurut Pratama tahun 2021 halaman 34, metodologi merupakan prosedur atau tahap-tahap untuk melaksanakan sesuatu. Pada karya ilmiah, mulai persiapan, penentuan sumber data atau teori, pengolahan, sampai dengan hasil dan pelaporannya perlu dilaksanakan secara sistematis dan tercatat. Setiap karya ilmiah memiliki metode masing-masing tergantung pada tujuan karya ilmiah tersebut. Azam dan kawan-kawan tahun 2021 dalam bukunya yang berjudul Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah memaparkan ruang lingkup dari metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pada bagian ini menjelaskan ragam penelitian, apakah jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Ruang lingkup dari subbab ini adalah memaparkan di mana fokus penelitian dilakukan dan tidak kalah pentingnya waktunya kapan dilaksanakan.
Dalam hal ini, kelayakan tempat penelitian juga dipaparkan dan alasan apa yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi tempat penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam konteks ini adalah penentuan siapa saja yang dijadikan populasi dan sampelnya. Sebagai contoh sederhana, dalam penelitian kompensasi di perusahaan, maka tidak mungkin kita jadikan populasi semua karyawan, baik karyawan biasa sampai dengan pimpinan. Hal ini tidak mempresentasikan populasi apabila pimpinan tersebut juga terpilih menjadi sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang kelak akan dijadikan responden dalam penelitian. Kaitannya dengan ruang lingkup penelitian bahwa sampel harus dipilih dengan ketentuan-tentuan yang berlaku, baik secara probabilitas atau non-probabilitas, dan hal ini harus diungkapkan dalam subbab ini. Yang keempat adalah instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Pada subbab ini menggambarkan instrumen atau kisi-kisi yang telah disusun dalam suatu penelitian dan kelak akan mendalami variabel-variabel yang akan diteliti. Di bagian lain juga diuraikan teori yang menjadi variabel dan seterusnya, diturunkan menjadi sub-variabel beserta indikator-indikatornya, dan berakhir dengan butir-butir pernyataan sampel. Instrumen yang akan dipergunakan harus diuji dahulu sebelum dipergunakan. Instrumen harus teruji mengenai keabsahan atau validitas dan keandalannya atau reliable. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Ruang lingkup teknik analisis data adalah menguraikan jenis-jenis analisis data yang digunakan dan menyajikan aplikasi yang digunakan dalam menganalisis data. Aplikasi tersebut dapat digunakan dengan aplikasi SPSS, SIM, eView, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari logo aplikasi untuk analisis data. Selanjutnya adalah mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada dua. Yang pertama penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menurut Meleong tahun 2007 halaman 6 yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2005, yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek dalam penelitian. Jenis metode kualitatif menurut Sugiono tahun 2005. Pertama, fenomenologi. Fenomenologi merupakan penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Filsafat yang dimaksud adalah upaya peneliti menggali informasi dengan cara mencari arti, makna secara esensinya. Secara sederhana dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Yang kedua adalah jenis metode dengan studi kasus. Studi kasus adalah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu
Bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Metode yang ketiga adalah metode teori dasar. Metode ini digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Memilah mana fenomena yang dapat dikaitkan dengan fenomena inti dan mana yang tidak inti. Teknik pengumpulan data pada grounded theory dapat menggunakan studi lapangan, membandingkan, observasi, dan bisa juga dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Yang keempat adalah metode historis, penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Metode historis lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah, atau bisa juga dengan cara lain, misalnya lewat artefak dan laporan verbal jika masih ada saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2017-8, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Jenis metode penelitian kuantitatif, Azam dan kawan-kawan 2021. Dalam bukunya menjabarkan jenis metode penelitian kuantitatif sebagai berikut. Pertama, metode evaluasi. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas maupun efisiensi proyek, kebijakan, dan program. Dengan demikian, hasil penelitian evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, maupun hasil dari suatu proyek, kebijakan, dan program. Yang kedua, metode penelitian survei. Hasil dari penelitian ini cenderung digunakan untuk proses generalisasi. Data yang diperoleh dari data masa lampau atau saat ini. Data tersebut akan digunakan untuk melihat hubungan variabel dan menguji hipotesis. Data diambil berdasarkan populasi tertentu, instrumen pengamatannya dengan wawancara dan kuesioner. Yang ketiga adalah metode deskriptif. Metode untuk menggambarkan fakta-fakta sebenarnya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang digunakan berupa fakta bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jenis penelitian yang mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Selanjutnya yang keempat adalah metode penelitian kelas. Metode untuk memperbaiki permasalahan pada suatu kelas. Tema yang sering diambil misalnya motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam suatu kompetensi. Yang kelima, metode studi pustaka. Metode untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek karya ilmiah. Yang keenam, metode eksperimen. Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dikendalikan. Pengendalian ini dimaksudkan agar tidak ada variabel selain variabel bebas yang dapat memengaruhi variabel terikat. Hasil penelitian Widiawati 2014-8. Dalam membahas hasil penelitian, maka harus selalu diingat bahwa tujuannya adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Secara sistematik dan terarah, maka data yang dikumpulkan tersebut diolah, dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi yang kesemuanya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan.
Hasil penelitian menurut pemaparan Azam dan kawan-kawan 2021 dalam buku Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Deskripsi hasil penelitian. Lingkup kajian ini adalah hasil faktual data yang berkaitan dengan grafik dan tabel. Dalam hal ini juga digambarkan analisis hasil dan deskripsi hasil penelitian, dan diungkapkannya temuan-temuan yang signifikan dengan penelitian. Dalam hal ini diungkap secara sederhana dan mudah dimengerti, singkat dan tepat. Pembahasan penelitian Azam dan kawan-kawan 2021. Memverifikasi atau membandingkan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya, yaitu daya dukung jurnal baik nasional maupun internasional bereputasi, dan teori-teori yang relevan sehingga ditemukan critical position penelitian mahasiswa dan kebaruannya. Kemudian, menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikan temuan peneliti ke dalam pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada, atau menyusun teori yang baru. Selanjutnya, menjelaskan implikasi-implikasi atau landasan hasil penelitian, termasuk temuan-temuan hasil penelitian. Temuan akan lebih dipercaya bila didukung hasil penelitian orang lain dengan mencantumkan penemuan yang berbeda. Peneliti mampu menjelaskan teoritis maupun metodologis bahwa temuannya lebih akurat. Hayati 2019 dalam tulisannya menyampaikan pendapat WordPress bagian hasil dari penelitian ilmiah mewakili temuan inti dari studi yang berasal dari metode yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ini menyajikan temuan dalam urutan logis tanpa bias atau interpretasi dari penulis, menyiapkan pembaca untuk interpretasi dan evaluasi di bagian diskusi. Tujuan utama dari bagian hasil adalah memecah data menjadi kalimat yang menunjukkan signifikan terhadap pertanyaan peneliti. Selanjutnya, syarat hasil penelitian. Menurut Sugiono 2006, yang pertama adalah sistematis, yaitu dilaksanakan didasari dengan pola tertentu dari hal yang paling sederhana sampai yang kompleks dengan tatanan yang tepat sehingga tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, terencana, yaitu dilaksanakan sebab terdapat unsur kesengajaan yang sebelumnya telah terkonsep berdasarkan dengan langkah-langkah pelaksanaannya. Sedangkan yang ketiga adalah mengikuti konsep ilmiah, yakni dari awal hingga akhir kegiatan penelitian harus sesuai dengan langkah-langkah tahapan penelitian yang telah ditentukan. Dan selanjutnya diskusi. Samani 2012 menyampaikan, diskusi adalah pertukaran pikiran atau sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandangan tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Baik, selanjutnya menurut Suryo Subroto tahun 1997, metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atau suatu masalah. Diskusi. Menurut Suryo Subroto tahun 1997, ia menambahkan bahwa dalam kelompok diskusi hendaknya dipilih seseorang pemimpin diskusi, yaitu peserta yang lebih memahami atau menguasai masalah yang akan diskusikan.
yang berwibawa dan disenangi oleh teman-temannya, berbahasa baik dan lancar serta dapat bertindak tegas, adil dan demokratis. Agar adanya pengatur dan pengarah jalan diskusi, pengatur lalu lintas percakapan, serta berbagai penengah dan penyimpul berbagai pendapat. Ada beberapa syarat diskusi menurut Hasibuan 1985. Yang pertama, berlangsung 2 orang atau lebih. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka dengan mengemukakan media berbahasa. Semua anggota memperoleh kesempatan mendengarkan dan mengeluarkan pendapat secara bebas langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui kerjasama antar anggota. Yang keempat, berlangsung dalam suasana bebas, teratur dan sistematis dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Ada beberapa manfaat menurut Hasibuan 1985. Yang pertama, kita harus melatih kemampuan berpikir sehingga pikiran menjadi luas sampai tidak terbatas dan mengembangkan hasil penelitiannya. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghargai. Pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi membuat kita akan menghargai setiap pendapat atau pemikiran setiap orang yang berbeda-beda. Yang ketiga, melatih dan mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analitis karena otak dibiasakan untuk berpikir saat berdiskusi. Widiawati 2014 tinjauan struktur penelitian, penulisan ilmiah, dan teknik penulisan ilmiah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Buruni 3 bab 1 halaman 6-9. Tita Nurazeng M 2019 Ketidakadilan Gender dalam Novel Gadis Pantai karya Pramudya Anantatur dan Tanah Tabu karya Anindita Taif. Kajian Sastra Bandingan Jurnal Alaya Sastra 15 bab 1 halaman 27. Alimul Hazi Aziz 2003 Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah Jakarta Salemba Medika. Sukijo Noto Mojo 1993 Metodologi Penelitian Kesehatan Jakarta Rineka Cipta. Arifin Zainal 2008 Evaluasi Pembelajaran Bandung Remaja Rosda Karya. Yang kedua, menurut Edwin Sujono tahun 2018 dalam bukunya menuliskan, abstrak merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Abstrak umumnya disajikan dalam satu paragraf dan disarankan tidak lebih dari 200 kata. Beberapa jurnal mengizinkan sampai 400 kata. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel ilmiah. Penulisan abstrak yang baik perlu dipertimbangkan mengingat bagian ini merupakan bagian artikel yang dibaca setelah judul. Edwin Sujono tahun 2018 dalam bukunya juga menyampaikan mengenai tujuan dan fungsi penulisan abstrak. Tujuan penulisan abstrak untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan karya ilmiah. Fungsi abstrak ada 3. Yang pertama, sebagai komponen inti dari sebuah karya ilmiah. Yang kedua, sebagai gambaran secara umum inti dari sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pembaca untuk membaca keseluruhan tulisan.
Teknik penyusunan abstrak. Menurut Firdaus Fahri, tahun 2018 ada beberapa teknik penyusunan abstrak. Yang pertama, disusun secara sistematis dan menyeluruh sesuai fakta. Yang kedua, dimulai dari latar belakang atau kondisi yang terjadi. Yang ketiga, kemudian strategi atau metode pemecahan yang dilakukan. Yang keempat, terakhir, abstrak perlu mencantumkan hasil dan kesimpulan yang bisa dipetik dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Yang kelima, dijabarkan dalam satu paragraf saja. Yang keenam, disarankan tidak lebih dari 200 kata, atau beberapa jurnal mengizinkan sampai 400 kata. Yang ketujuh, ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Yang kedelapan, penulisan abstrak bahasa asing harus dibuat cetak miring. Berikut ini ada contoh abstrak dalam artikel ilmiah yang berjudul Ketidakadilan Gender dalam Novel Gadis Pantai, karya Pramditya Anantatur, dan Tanah Tabu, karya Anindita Taif, kajian sastra bandingan. Jadi, kesimpulan dari struktur karya ilmiah terdiri dari judul, pendahuluan, materi dan metode penelitian, hasil dan diskusi, dan abstrak. Struktur merupakan sistematika dalam penyusunan karya tulis ilmiah sebagai panduan penulisan karya ilmiah agar menjadi ciri khas atau pembeda. Adanya sistematika dapat membedakan karya tulis ilmiah dengan non-ilmiah. Susunan yang dibuat sistematis memungkinkan seseorang untuk bisa dengan mudah mengetahui karya tulis tersebut sifatnya ilmiah. Bisa digunakan untuk kepentingan ilmiah pula, misalnya sumber penelitian maupun referensi penyusunan karya tulis seperti skripsi maupun tesis. Ketika pembahasan di dalam bentuk tulisan tidak sistematis, maka akan membuatnya sulit dipahami. Maka, sistematika penulisan karya ilmiah dibuat urut atau runtut, sehingga pembaca bisa mengetahui dulu alasan kenapa penelitian dilakukan, landasan teorinya apa saja, dan proses penelitian sampai hasilnya bagaimana, tanpa perlu meloncat-loncat dan di akhirnya isi karya tulis tidak tersampaikan. Apa yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah adalah sesuai dengan hasil penelitian. Keberadaan aturan penulisan karya ilmiah bertujuan untuk membuatnya tetap demikian, yakni logis dan juga bisa dibuktikan. Berikut ini adalah referensi-referensi struktur karya ilmiah. Ada Wibowo Wahyu 2001, Manajemen Bahasa Perorganisasian Karangan Pragmatik dalam Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Bisnis, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Arifin Zainal 2008, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta, PT Grasindo. Zulianti Amelia dan Nuriana Harahaf 2019, Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi, Yogyakarta The Publics. Awabin Salma 2021, Metode Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta The Publics. Azam Khairul DKK 2021, Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Riau.Plus Publisher. Widiawati 2014, Tinjauan Struktur Penelitian, Penulisan Ilmiah, dan Teknik Penulisan Ilmiah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Buruni 3 bab 1 halaman 6-9. Tita Nurazeng M 2019, Ketidakadilan Gender dalam Novel Gadis Pantai, karya Pramudya Anantatur, dan Tanah Tabu, karya Anindita Taif. Kajian Sastra Bandingan, Jurnal Alaya Sastra 15 bab 1 halaman 27. Alimul Hazi Aziz
2003, Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah Jakarta Salemba Medica. Sukijo Noto Mojo 1993, Metodologi Penelitian Kesehatan Jakarta Rineka Cipta. Arifin Zainal 2008, Evaluasi Pembelajaran Bandung, Remaja Rosda Karya. Mardalis 1989, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta Bumi Aksaroneor. Julian Syah 2006, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta Fernanda Media. Hayati Rina 2019, Pengertian Hasil Penelitian, Jenis, Ciri, dan Cara Menulisnya. Rahma Diah 2016, Jenis Tulisan Eksposisi dan Deskripsi, Makalah Bahasa Indonesia. Sekian pemaparan mengenai struktur karya ilmiah dari kami kelompok 1, kelas X7C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta, PGRI. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari ulasan materi yang kami sajikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan belajar kita bersama. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.